warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alda Resar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai langkah-langkah penulisan karya ilmiah. Nah, tahap yang pertama yaitu tahap persiapan, yaitu menemukan topik atau masalah. Wahab menyebutkan bahwa yang dimaksud topik adalah bidang masalah atau lapangan masalah yang akan digarap dalam karya atau dalam penelitian. Nah, masalah di sini adalah ruh dalam penulisan ilmiah. Tanpa adanya ruh, maka tulisan ilmiah kita tidak akan berarti. Nah, setelah itu kita telah menemukan masalah yang akan kita tulis. Langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa ide tersebut layak atau tidak untuk dilanjutkan ke tahap penelitian atau untuk ditulis, entah dari sisi kemanfaatannya atau dari sisi waktu dan biaya. Nah, inilah yang dimaksud dengan identifikasi ide. Tahap persiapan yang kedua yaitu merumuskan masalah dan judul. Masalah hendaknya dirumuskan dengan jelas, yakni dengan merumuskan secara spesifik. Setiap konsep dalam rumusan itu harus diberi penjelasan. Nah, itu tadi pembahasan mengenai tahap persiapan. Nah, sekarang yaitu tahap pengumpulan informasi. Nah, pada tahap ini sebaiknya menggunakan aplikasi Mendeley untuk mempermudah dalam memanage referensi, ringkasan, dan kutipan. Nah, tahap yang pertama dalam pengumpulan informasi yaitu pertama, mencari bahan referensi. Untuk mencari bahan referensi bisa menggunakan berbagai media cetak dan bisa juga online atau melakukan wawancara. Untuk media cetak bisa mencari buku seperti perpustakaan. Kalau media online-nya bisa mencari makalah atau jurnal di Google. Nah, tahap yang kedua yaitu memeriksa bahan pustaka. Setelah bahan referensi terkumpul, jangan lupa untuk mengecek ulang bahan-bahan tersebut. Cek sekali lagi apakah konten yang ada dalam tersebut sesuai dengan topik yang akan dibahas, dan juga jangan lupa seleksi tanggal referensi tersebut masih layak digunakan atau tidak. Nah, tahap pengumpulan informasi selanjutnya yaitu membuat ringkasan. Setelah yakin dengan bahan referensi yang dipilih, buatlah beberapa ringkasan tentang masing-masing bahan tersebut. Nah, ringkasan akan berguna untuk memudahkan dalam mengambil intisari dari bahan referensi tersebut. Nah, yang keempat yaitu membuat kutipan. Selain membuat ringkasan, bisa juga membuat daftar kutipan dan referensi tersebut. Kutipan di sini ada dua jenis, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Ya, jadi setelah tahap persiapan dan tahap pengumpulan informasi, selanjutnya yaitu tahap penulisan. Nah, tahap yang pertama yaitu penulisan draft. Setelah memilih topik dan pengumpulan referensi, maka saatnya mulai menulis draft. Tulislah ide-ide yang Anda miliki secara random dulu. Istilah ini adalah tulisan kasar. Tulis saja yang sekiranya ingin Anda bahas mengenai topik yang telah dipilih. Ide kasar inilah yang dimaksud dengan karangan. Gunakan untuk memandu tulisan Anda. Nah, selanjutnya yaitu melakukan revisi. Lakukan perbaikan pada ide-ide yang telah ditulis. Pilih mana yang sekiranya cocok dan hapus yang tidak cocok. Selanjutnya yaitu melakukan penyuntingan atau pada bagian ini perbaikilah tulisan Anda baik dari segi tata bahasa, cek apakah ada kesalahan ejaan atau penulisan, dan juga cek apakah ada kalimat yang tidak logis atau tidak tepat. Oke, sahabat ilmiah, tahap yang terakhir adalah tahap evaluasi dan publikasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penulisan karya ilmiah Anda. Yang pertama yaitu cek ulang apakah isi dari karya tulis ilmiah sudah sesuai dengan topik yang dipilih, dan apakah konten dalam karya ilmiah sudah sesuai dengan tujuan awal. Selanjutnya, cek apakah Anda telah memberikan data-data atau fakta pendukung yang cukup di dalam pembahasannya. Nah, itu saja yang sempat saya bahas pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.